Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teknik membilang. Pendahuluan. Beberapa teknik membilang antara lain: 1. Aturan perkalian, 2. Permutasi, 3. Sampel yang berurutan, 4. Kombinasi. Untuk aturan perkalian. Dalil 2.1. Aturan perkalian secara khusus. Jika suatu proses terdiri atas dua tahap, dengan tahap pertama dilakukan dalam N1 cara. Dengan masing-masing cara ini, tahap kedua dapat dilakukan dalam N2 cara. Maka proses itu keseluruhannya dapat dilakukan dalam N1 dikali N2 cara. Jadi, jika terdapat proses di mana proses tersebut terdiri dari dua tahapan, dengan tahapan pertama dilakukan dengan N1 cara, lalu tahap berikutnya dilakukan dengan N2 cara, maka untuk keseluruhan prosesnya yaitu N1 dikalikan N2 cara. Contoh, sekelompok wisatawan akan melakukan perjalanan ke 3 kota wisata, yaitu kota P, kota Q, dan kota R. Para wisatawan dalam mencapai kota-kota wisata itu menggunakan 3 jenis angkutan, yaitu kereta api, bus, dan pesawat. Berapa cara para wisatawan melakukan perjalanan wisata itu? Di sini diketahui ada 3 kota wisata, yaitu kota P, kota Q, dan kota R. Dan wisatawan tersebut menggunakan kereta api, bus, dan pesawat. Lalu untuk menyelesaikannya, tahap pertama kita tentukan dulu N1-nya. Di sini N1-nya itu yaitu berupa tujuan kota wisata, yaitu kota P, kota Q, dan kota R. Sehingga N1 ada 3, yaitu 3 kota yang akan dituju. Tahap kedua berupa angkutan kota yang digunakan untuk ke kota wisata, yaitu ada kereta api, bus, dan pesawat. Sehingga N2 sama dengan 3. Sini ada 3 kota dan 3 angkutan. Jadi wisatawan dapat melakukan N1 dikali N2, yaitu 3 kali 3 cara, sehingga hasilnya adalah 9 cara perjalanan. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan menggunakan diagram pohon. Di sini wisatawan memiliki 3 kota dalam perjalanan wisatanya. Di sini tiap kotanya memiliki pilihan jenis angkutan yang dapat dipilih. Jadi untuk setiap kotanya memiliki 3 jenis angkutan, sehingga tiap kota memiliki 3 cara perjalanan. Sehingga untuk 3 kota wisata memiliki 9 cara perjalanan. Dalil 2.2. Aturan perkalian secara umum. Jika suatu proses terdiri atas k tahap, tahap pertama dapat dilakukan N1 cara. Dengan masing-masing cara ini, tahap kedua dapat dilakukan dalam N2 cara. Dengan masing-masing cara ini, tahap ketiga dapat dilakukan dalam N3 cara. Dan seterusnya sampai tahap ke K dapat dilakukan dalam NK cara. Maka proses itu keseluruhannya dapat dilakukan dalam N1 kali N2 kali N3 sampai NK cara.
Contoh, sebuah rumah makan menyediakan menu makanan pagi yang terdiri atas nasi, telur, kerupuk, dan minum. Nasi terdiri dari nasi putih, nasi kuning, dan nasi goreng. Telur terdiri dari telur dadar, telur ceplok, telur asin, dan telur rebus. Kerupuk terdiri dari kerupuk udang, kerupuk ikan, kerupuk melinjo. Minum terdiri dari air putih, air kopi, air susu, air kopi susu, dan teh. Lalu, berapa banyak susunan menu makanan pagi yang bisa dihidangkan? Dalam hal ini, prosesnya berupa menu makanan pagi. Tahap pertama berupa nasi, yang terdiri dari nasi putih, nasi kuning, dan nasi goreng, sehingga N1 ada 3 cara. Tahap kedua berupa telur, yang terdiri dari telur dadar, telur ceplok, telur asin, dan telur rebus, sehingga N2 sama dengan 4. Tahap ketiga berupa kerupuk, terdiri dari kerupuk udang, kerupuk ikan, kerupuk melinjo, sehingga N3 sama dengan 3. Tahap keempat berupa air putih, air kopi, air susu, air kopi susu, dan teh, sehingga N4 sama dengan 5 cara. Jadi banyaknya susunan makanan pagi yang bisa dihidangkan ada 3 kali 4 kali 3 kali 5, yang hasilnya 180 cara. Permutasi. Definisi 2.1 permutasi. Permutasi adalah sebuah susunan dari sekumpulan objek dengan memperhatikan urutannya. A. Permutasi tanpa pengulangan. Dalil 2.3. Semua objek dibentuk. Jika kita mempunyai n objek yang berbeda, maka banyak permutasi dapat dibentuk dari objek itu. Ada permutasi n dari n sama dengan n faktorial cara. Permutasi n dari n bisa ditulis P dalam kurung n, n. Di sini dibacanya permutasi n dari n. Contoh, diketahui ada 3 objek pertama, yaitu A, B, dan C. Berapa banyak permutasi dapat dibentuk dari 3 objek itu? Penyelesaiannya, posisi 3 objek itu dapat digambarkan dengan kotak-kotak sebagai berikut. Ini kotak pertama, posisi pertama, kotak kedua, posisi kedua, dan kotak ketiga, posisi ketiga. Pada posisi pertama terdapat pilihan 3 abjad. Jadi kita dapat memilih 3 abjad, yaitu A, B, dan C di posisi pertama. Lalu di posisi kedua kita dapat memilih 2 abjad. Kenapa 2 abjad? Karena abjad yang pertama sudah digunakan di posisi pertama. Lalu yang terakhir, posisi ketiga kita dapat memilih 1 abjad. Ini sisa dari posisi 1 dan posisi 2. Jadi banyak permutasi yang dapat dibentuk. Ada permutasi 3 dari 3, itu sama dengan 3 faktorial, itu sama dengan 6. Jadi ada 6 susunan permutasi. Ke-6 susunan itu adalah ABC, ACB, BCA, BAC, CAB, dan CBA. Dalil 2.4. Sebagian objek dibentuk. Misalkan kita mempunyai n objek yang berbeda. Jika k objek diambil dari n objek, maka banyak permutasi yang mungkin ada, yaitu permutasi k dari n, atau dapat ditulis P dalam kurung n, k sama dengan
n faktorial dibagi n kurang k difaktorialkan. Contoh, diketahui 4 abjad pertama yaitu A, B, C, dan D. Kemudian diambil 2 abjad. Berapa banyak permutasi yang dapat dibentuk? Dalam hal ini, N itu sama dengan 4. Ini mewakili jumlah keempat abjad pertama, yaitu A, B, C, dan D. Lalu K sama dengan 2. Ini sama dengan jumlah diambilnya 2 abjad. Jadi K sama dengan 2. Maka permutasi 2 dari 4 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 kurang 2 difaktorialkan sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan 12. Jadi banyak permutasi yang dapat dibentuk ada 12 susunan. Dengan susunannya AB, AC, AD, BC, BD, CD, BA, CA, DA, CB, DB, dan DC. D. Permutasi dengan pengulangan. Dalil 2.5. Objek yang sama. Jika kita mempunyai n objek, dengan n1 adalah banyak objek pertama yang sama, n2 adalah banyak objek kedua yang sama, n3 adalah banyak objek ketiga yang sama, hingga nk adalah banyak objek k yang sama, maka banyak permutasi yang dapat dibentuk ada n faktorial dibagi n1 faktorial dikali n2 faktorial dikali n3 faktorial hingga nk faktorial. Contoh, berapa permutasi yang dapat dibentuk semua huruf dari kata saya? Pertama-tama, pada kata saya, ini terdapat 2 huruf A. Lalu kita bedakan antara A1 dan A2. Selanjutnya, banyak permutasi keseluruhan yang dapat dibentuk ada 4 faktorial. 4 faktorial ini dari jumlah huruf pada kata saya, yaitu ada 4 huruf. 4 faktorial sama dengan 24. Lalu, banyak permutasi dari huruf A yang sama ada 2 faktorial. Di sini huruf A ada 2, jadi 2 faktorial. Jadi sama dengan 2. Selanjutnya, permutasi dari huruf S dan Y ada masing-masing 1 huruf, sehingga 1 faktorial. Jadi untuk huruf S ada 1 dan huruf Y juga ada 1. Jadi banyak permutasi yang dapat dibentuk dari kata saya adalah 24 dibagi 2 yang dikali 1 lalu dikali 1, sehingga hasilnya adalah 12 susunan. C. Permutasi melingkar. Dalil 2.6. Permutasi melingkar secara umum. Jika kita mempunyai n objek yang berbeda, maka banyak permutasi melingkar yang dapat dibentuk ada n dikurangi 1 faktorial. Misalkan kita mempunyai sejumlah objek yang berbeda, permutasi yang dapat dibentuk dari sejumlah objek itu yang membentuk sebuah lingkaran dinamakan permutasi melingkar. Oleh karena itu, dalam menentukan permutasi melingkar, diperlukan lingkaran-lingkaran yang banyaknya tergantung pada permasalahannya. Dalam permutasi melingkar, yang perlu diperhatikan adalah penetapan terlebih dahulu salah satu objeknya.
Setelah menentukan satu permutasi, maka dalam menentukan permutasi lainnya harus memperhatikan susunan objek-objek dari permutasi sebelumnya. Penghitungan banyak permutasi melingkar yang dapat dibentuk bergantung pada banyak objek yang digunakan. Contoh, misalnya kita mempunyai dua objek pertama, yaitu A dan B. Hitung banyak permutasi lingkaran yang dapat dibentuk. Kita membuat dahulu lingkaran yang diperlukan dalam menghitung permutasi melingkar. Selanjutnya kita menentukan unsur A dahulu, kemudian unsur B. Lingkaran ini saya namakan lingkaran 1. Kemudian kita membuat lingkaran dengan unsur B dahulu, kemudian unsur A. Ini lingkaran kedua. Sini dapat kita perhatikan pada lingkaran kedua, maka B dahulu kemudian diikuti A berdasarkan arah jarum jam. Hal ini sama dengan lingkaran ke-1 karena kalau dibaca dari bawah B dahulu kemudian diikuti dengan A. Dengan demikian, permutasi melingkar yang dapat dibentuk hanya satu susunan. Jadi untuk contoh ini hanya ada satu susunan. Karena jika dibaca searah jarum jam, gambar 1 dan gambar 2 sama. Contoh 2. Misalnya kita mempunyai 3 objek pertama, yaitu A, B, dan C. Hitung banyak permutasi melingkar yang dapat dibentuk. Pertama, kita buat dulu lingkaran-lingkaran yang ingin kita gunakan dalam menghitung permutasi melingkar. Yang pertama, kita buat unsur A, B, dan C jika searah jarum jam. Searah jarum jam. Ini ada A, B, dan C. Lalu untuk lingkaran kedua, unsurnya A, C, lalu CB jika searah jarum jam. Di sini hanya terdapat 2 bentuk permutasi melingkar, yaitu A, B, C, dan A, C, B. Jadi untuk 3 update pertama, banyak permutasi melingkar yang dapat dibentuk adalah 2. Selanjutnya contoh ketiga. Misal kita mempunyai 4 objek pertama, yaitu A, B, C, dan D. Hitung banyak permutasi melingkar yang dapat dibentuk. Di sini jika ada gambar 1, 2, dan 3. Pada gambar 1, jika searah jarum jam, ada A, B, C, D. Untuk gambar 2, jika searah jarum jam, ada A, B, D, C. Lalu untuk permutasi lingkaran selanjutnya pada gambar ketiga, yaitu AD, CB. Di sini hanya terdapat 3 buah permutasi lingkaran yang dapat dibentuk dari 4 objek pertama. Sehingga jika kita data dalam tabel, jika banyak objeknya ada 2, hasilnya
1 ditulis dengan 2 kurang 1 faktorial yang difaktorialkan. Lalu jika banyak objeknya 3, maka hasilnya 2. Dan jika banyak objeknya 4, hasilnya 3. Ini sesuai dengan rumus dari permutasi melingkar, yaitu n min 1 lalu difaktorialkan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.